3 pertanyaan masuk, semuanya tentang riba. Ada yang selain riba? Tentang kuburan. Cari pertanyaan tentang kuburan. Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon info tentang yayasan atau lembaga yang bergerak di pinjaman tanpa riba. Saya mau pinjam dana untuk membebaskan kami, saya dan istri, dari jeratan utang riba. Kalau di Jogja alhamdulillah sudah ada, dan hanya melayani untuk skup Jogja. Wallahu alam kalau di Surabaya ya, nanti mungkin bisa menghubungi takmir atau beberapa yayasan yang lainnya yang lebih fokus dalam masalah muamalah. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan tentang IBR ya, Indonesia Bersih Riba, dan kita juga berharap kalau misalnya mau di-cloning dibawa ke Surabaya silahkan. Perlengkapannya sudah ada di Jogja, tinggal di copy saja. Bagaimana hukumnya menjual rumah dengan KPR ke pembeli orang kafir? Menjual rumah dengan KPR itu berarti melibatkan transaksi riba. Dan bertransaksi riba baik dengan muslim maupun dengan kafir hukumnya haram. Karena kita tidak boleh melanggar syariat meskipun kita sedang berinteraksi dengan non muslim. Tidak sebagaimana fikihnya orang liberal bahwa hukum itu bisa berubah tergantung suasana. Akhirnya syariat harus menyesuaikan adat dan budaya, bukan adat dan budaya menyesuaikan syariat. Maka muncullah berbagai macam gagasan dalam rangka untuk proyek penyesuaian syariat Islam dengan yang mereka istilahkan kearifan lokal. Wallahu alam, padahal itu arif atau tidak kita nggak tahu ya. Seperti misalnya gerakan Islam Nusantara. Mereka punya pemahamannya fikih lintas agama, bukan fikih lintas madhab ya. Ini lintas agama. Jadi orang kalau misalnya dia berada di sebuah lingkungan yang isinya minum khamr, maka hukum khamr menjadi mubah. Kenapa? Menyesuaikan dengan budaya. Seperti misalnya dia berada di negeri Rusia yang dingin atau di daerah Eropa yang dingin, khamr menjadi boleh. Karena masyarakat sana sudah biasa dan itu tidak membahayakan bagi mereka menurutnya. Tapi kalau di Indonesia, negeri tropis yang panas, khamr dilarang. Sehingga hukum berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara interaksi dengan satu komunitas dengan komunitas yang lain. Dan itu aslinya adalah fikihnya Yahudi. Yahudi mereka melakukan transaksi riba. Tapi kalau dilakukan sesama Yahudi nggak boleh riba. Jadi kalau Yahudi utang Yahudi nggak boleh ada riba. Tapi kalau non Yahudi utang Yahudi boleh ada riba. Kenapa kok berubah fikihnya? Ya. Karena ketika non Yahudi utang Yahudi ini boleh menindas, maka boleh melakukan transaksi riba, sehingga ribanya nggak dosa menurut Yahudi. Nah itu ditiru oleh Islam Nusantara. Nah, dengan tadi ya, menyesuaikan aturan syariat kepada adat dan budaya. Karena itu hukumnya tidak boleh meskipun yang membeli adalah non muslim. Terus solusinya bagaimana? Kalau nggak boleh kan biasanya tanya solusinya biar jadi boleh ya. Solusinya yang bisa Anda lakukan adalah intinya Anda tidak terlibat dalam transaksi yang dilakukan antara non muslim ini dengan lembaga ribawi. Kok bisa Pak? Ya coba, insya Allah bisa. Caranya gimana? Anda batasi, pokoknya saya terima uang tunai dari konsumen. Konsumen mau cari duit dari mana terserah dia. Sehingga orang kafir ini ketika mau nyari duit dengan cara utang bank, dengan cara utang kawannya atau utang yang lain, terserah. Yang penting pokoknya Anda terima duit dari konsumen Anda. Dan Anda tidak boleh datang ke lembaga ribawi, bahkan sampai pun hanya tanda tangan daftar hadir.
Karena ini berarti termasuk ta'awun, tolong menolong dalam transaksi riba, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum khitan untuk anak perempuan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam, saya tidak menjumpai pendapat yang ketiga. Yang saya tahu hanya ada dua. Pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, takrimah, hukumnya anjuran. Sehingga statusnya takrimatan lil mar'ah, dalam rangka untuk memuliakan pihak wanita. Ini pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah. Mereka mengatakan khitan bagi anak perempuan sifatnya dianjurkan. Sehingga kalau ada yang mengatakan khitan bagi wanita itu dilarang, wallahu alam, kita tidak menjumpai ini pendapat siapa. Karena dalil dalam masalah ini cukup tegas. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idzal taqal khitanan faqad wajaba al-ghuslu." Kalau ada dua benda yang dikhitan saling bertemu, maka wajib mandi meskipun tidak sampai keluar mani. Disebut dua khitan berarti wanita juga dikhitan. Sehingga ini dalil bahwa khitan bagi wanita juga berlaku. Wallahu a'lam. Saja, Pak. Tafadhol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan jasad manusia setelah mati, saya pernah melihat info di WhatsApp atau informasi di sebuah berita ya. Ada jasad seorang muslim setelah dikubur berapa lama itu masih utuh. Informasinya beliau adalah ulama atau alim ulama ya. Bagaimana menurut Ustadz tentang situasi tersebut? Jasad bisa utuh di dalam kubur gitu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertama yang perlu kita pahami adalah bedakan antara kuburan dan alam kubur. Yang kita indra itu kuburan. Yang Anda lihat, yang Anda pegang itu kuburan. Sementara alam kubur manusia tidak bisa mengindranya. Sehingga bisa nggak orang melakukan eksperimen? Saya mau mendengarkan suara azab kubur. Akhirnya ketika dia makamkan jenazah non muslim, jenazah kafir misalnya, dia cari tetangganya yang kafir mati, terus minta izin kepada keluarganya, Pak, saya mau melakukan eksperimen. Dipasang mikrofon di mulutnya, terus disambung kabel, ditunggu. Setelah dimakamkan ditunggu 1 jam 2 jam, kok nggak ada suara. Kenapa nggak ada suara? Apa yang kamu lakukan itu penelitian kepada kuburan. Manusia tidak akan mungkin bisa melihat alam kubur. Dia tidak bisa mengindra alam kubur. Semuanya dirahasiakan oleh Allah. Jangankan kamu, sahabat saja tidak bisa melakukannya. Makanya apa yang kita lihat itu bentuknya adalah atau sifatnya bentuk fisik kuburan, bukan alam kubur. Kemudian yang kedua, secara teori orang yang dimakamkan itu akan mengalami kerusakan. Karena jasad manusia sebagaimana umumnya binatang, umumnya yang lain, lambat laun dia akan mengalami pelapukan, kemudian rusak. Namun Allah Maha Kuasa untuk menjaga, sehingga dia tidak mengalami kerusakan. Lu kok bisa, Pak? Kenapa kita bingung kalau kembali kepada kekuasaan Allah? Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, sampaikanlah salam kepadaku, sampaikanlah salam kepadaku, karena Allah Subhanahu wa taala, innalillahi malaikatun sayyahina fil ard. Allah memiliki beberapa malaikat yang keliaran di muka bumi.
berkeliling di muka bumi, yuballighuni an ummatis salam, dan beliau menyampaikan salam dari umatku. Sehingga ketika Bapak Ibu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, malaikat ini mengantarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si A, si fulan, si B menyampaikan salam kepada Anda. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami menyampaikan salam kepada Anda wa qad arimta, padahal Anda sudah menjadi tanah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad harrama 'alal ardi jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan bumi untuk makan jenazahnya para nabi, untuk makan jasadnya para nabi. Sehingga jasad para nabi itu selalu utuh, tidak pernah mengalami perubahan. Nah, sebagian hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah juga mengalami yang sama, sesuai dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan seperti itu. Kadang sederhana saja, ada orang yang sudah tua, secara usia dia sebenarnya sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan seperti itu, tapi Masya Allah umure wis 99 masih kuat poligami. Nah, misalnya ya, misalnya umumnya Pak, masih kuat nggak Pak? Kuat ya umumnya ya. Daerah Sedati biasanya masih kuat ya. Baik, ini sudah berusia 90 sekian, usia 100, tapi masih bisa naik gunung misalnya, masih bisa sepedaan jauh. Kok masih kuat? Padahal yang itu usianya baru 60, 70 ya. Duduk lama saja nggak kuat. Kalau kajian golek senderan, karena nggak kuat duduk lama ya. Makanya kajian nyender itu identitas, indikator usia ya. Baik, kenapa yang ini usianya sangat tua tapi dia masih kuat, yang itu usianya masih jauh di bawahnya tapi dia lemah? Allah kasih penjagaan yang berbeda. Ada yang usianya baru 60 tapi dia sakit-sakitan, dia nggak kuat, jangankan sepeda, naik motor saja kadang nggak kuat, dan seterusnya. Sebagaimana pula penjagaan itu juga Allah berikan kepada jasad yang ada di kuburan. Dan kalau memang apa yang diceritakan itu adalah realita, ya kita terima, karena Islam tidak menolak realita. Wallahu a'lam. Saya punya anak 4 dan meninggal waktu bayi. Apakah bisa menolong kita di akhirat? Nah, setiap anak yang meninggal sebelum balik akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Kemudian Nabi SAW ketika itu beliau menyebutkan 3 anak. Jika ada 3 anak yang meninggal sebelum balik, maka akan menolong orang tuanya. Lalu ada ibu-ibu yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan 2 anak? Boleh mengatakan 2 anak juga bisa. Sehingga anak bisa memberikan pertolongan bagi orang tua karena mereka meninggal tanpa dosa. Makanya tabungan yang sejati, anak yang sejati yang paling bermanfaat bagi orang tua adalah mereka yang meninggal sebelum balik. Kenapa sebelum balik? Sayangnya orang tua kepada anak yang belum balik itu lebih besar dibandingkan ketika anaknya sudah besar. Kalau anaknya yang sudah besar, yang disayang siapa Pak? Cucunya. Iki wis gede oke dosane kan gitu. Nah, yang kecil-kecil ini yang belum ada dosanya itu yang lebih disayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh rasa kasih sayang seorang hamba itu kepada orang yang nggak punya dosa. Makanya semakin sedikit tingkatan dosa seorang manusia, akan semakin menambah kecintaan masyarakat kepada dirinya. Karena itulah balasan kepada orang yang mencintai Allah, Allah jadikan orang lain cinta kepadanya. Sebagaimana Jibril pernah mendapatkan perintah dari Allah. Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si A, maka cintailah dia. Lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit,
Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai si A, maka cintailah kalian kepada si A. Kemudian penduduk langit memberikan kecintaan kepada si A, dan Allah berikan penduduk bumi cinta kepada si A. Sehingga balasan orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh yang lain. Caranya bagaimana? Jangan sering durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya obat yang pada kemasannya terdapat keterangan bahwa obat ini ada keterangan pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi? Apakah boleh dikonsumsi? Karena obat ini digunakan sebagai terapi penyakit dalam waktu yang lama. Tidak ada obat yang lain yang sejenis sebagai penggantinya. Tayyib. Yang pertama begini, tidak ada obat yang haram. Tidak ada obat yang haram. Kenapa nggak ada obat yang haram? Karena benda haram itu bukan obat, tapi penyakit. Nggak mungkin Allah kasih sakit kepada hamba untuk bisa mendapatkan kesembuhan harus melanggar syariat, harus maksiat dulu. Itu nggak mungkin. Berarti Allah zalim. Begitu ya? Kenapa? Karena sembuh itu hak Allah, hanya Allah yang bisa melakukannya. Sedangkan hamba hanya bisa berikhtiar. Maka untuk bisa mendapatkan kesembuhan, hamba hanya boleh melakukan ikhtiar yang mubah. Hamba hanya boleh melakukan ikhtiar yang sifatnya mubah. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana untuk bisa dapat duit, orang harus ikhtiar, bekerja. Untuk bisa dapat duit, boleh nggak orang melakukan ikhtiar yang haram? Ya, saya kan mencari rezeki. Sehingga untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah, ya terserah saya, yang penting dapat rezeki. Ya, kamu dengan cara seperti ini nggak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Dan Allah yang ngatur rizki, bukan kamu. Kamu tinggal nyari saja. Silakan berusaha dan batasi usahamu dengan cara yang mubah. Masalah hasil Allah yang menentukan. Karena itu tidak ada istilah ini obatnya cuma satu ini, nggak ada yang lain. Itu nggak ada. Jika obat itu sesuatu yang haram, pasti akan ada obat yang mubah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tadawau, beliau mengatakan, berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali di waktu yang sama Allah juga menurunkan obatnya. Fa'in asabahu syufiya, kalau obatnya itu bisa ketemu dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh. Cuman kita tidak tahu dari sekian banyak obat itu mana yang cocok. Dan sekali lagi, kesembuhan ada di tangan Allah, sedangkan berobat itu sifatnya hanya ikhtiar manusia. Kewajiban kita adalah berusaha untuk ikhtiar mencari yang mubah dan tidak boleh mencari yang haram. Kemudian yang kedua, terkait masalah ketika ada obat yang bersinggungan dengan sesuatu yang haram. Berarti kita masuk ke ranah fikih ya. Kita masuk ke ranah fikih. Jika posisi benda yang haram itu hanya sebatas sebagai katalisator, kemudian nanti ketika jadi obat unsurnya sudah tidak ada, berarti obat ini kembali kepada hukum asal, yaitu sifatnya mubah. Nah, Anda untuk bisa mendapatkan informasi ini perlu tanya kepada orang yang buat atau orang yang tahu tentang prosesnya. Ini sebagai katalisator terikut enggak? Kalau enggak terikut, berarti dia kembali kepada sesuatu yang mubah. Sebagai contoh begini, ulama berbeda pendapat kalau ada orang yang menelan emas, misalnya menelan cincin emas atau menelan benda berharga yang lainnya. Ketika ditelan, dicerna nggak, Pak? Tidak dicerna. Dia keluar bersama kotoran. Setelah dibersihkan kotorannya, itu jadi benda najis atau kembali ke suci? Ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian yang mengatakan dia kembali menjadi suci karena unsur najisnya sudah nggak ada.
meskipun sebelumnya bercampur dengan najis. Ya. Kalau kita berpendapat demikian, maka kopi luwak halal. Ya, kopi luwak halal. Karena kopi luwak itu bercampur dulu dengan kotoran luwak, tapi keluar utuh. Kopi hancur atau kopi utuh? Utuh. Bentuknya kopi utuh, dia tidak hancur, sehingga dia tidak mengalami reaksi di pencernaan si luwak, tapi dia keluar utuh. Makanya ini masih teranggap sebagai benda yang kembali kepada hukum asalnya, yaitu suci. Hukum asalnya yaitu suci. Tayyib. Nah, kalau kemudian ketika terjadi reaksi terus terpisah antara katalisator dengan obat, dan obatnya tidak ada unsur katalisator yang najis tadi, hukumnya tidak masalah. Yang kedua, terjadi reaksi sempurna tapi kemudian berubah wujud menjadi zat yang lain. Ini yang diistilahkan dengan istihalah. Diistilahkan dengan istihalah. Kalau sesuatu yang najis dia mengalami istihalatun najasah, maka karena proses istihalah dia menjadi suci. Contoh, orang nandur semongko, pupuknya kotoran, jadi apa Pak? Semongko, ya, semongko kuning ya, kan ada yang merah ada yang kuning ya. Loh, iki kok semongkone kuning? Ya, pupuknya warnanya kuning misalnya. Ini semangka halal atau haram? Kenapa halal? Berubah warna. Berarti kalau semangkanya merah halal ya, kalau semangkanya kuning haram. Semangka halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Terjadi istihalah. Karena najis tadi dia dimakan oleh tumbuhan, jadi pupuknya, kemudian menjadi semangka, terjadilah istihalah, sehingga semangka ini tidak kita hukumi sebagai semangka yang haram. Kalau ini haram, berarti wit pelem yang tumbuh di kuburan ya, kemudian apa, kelapa yang ada di kuburan, itu buahnya halal atau haram? Ya, mambu mayit halal. Kenapa halal? Terjadi istihalah. Nah, Anda perlu tahu kira-kira prosesnya apakah mengalami perubahan atau tidak dengan bertanya kepada mereka yang paham. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika mengubur jenazah lupa membuka tali pocong? Nah, bahaya Pak, nanti tidak gentayangan. Jaluk dibuka no. Tayyib. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, fungsi tali kain kafan tujuannya hanya satu, agar kain kafannya itu tidak lepas ketika jenazah itu dibawa kemana-mana. Ketika dia diangkat dari tempat awal ke bandoso, dari bandoso ke ambulan atau ke pemakaman, ada banyak sentuhan tangan di badan jenazah. Kalau nggak ditaleni, ucul ya. Lepas lain terbuka, padahal dia nggak pakai celana, orang nggak cawet. Makanya ditali biar nggak lepas. Karena itu ketika di makam tali itu dilepas, tapi kafannya nggak boleh dibuka, dia tetap ditutup dengan kafan karena ini menutup auratnya sebagai bentuk memuliakan seorang muslim, sebagai bentuk memuliakan jenazah yang muslim. Karena itu membuka tali ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Karena andaikan ada kain kafan yang dia tanpa tali ya, misalnya pakai selerekan Pak, dulu kan ada itu ya, pakai resleting dia yang punyanya siapa? Tim SAR biasanya ya, atau polisi juga kadang punya seperti itu. Dia penuh dengan darah. Kalau dikasih kain, wah ini bisa berbahaya, nanti darahnya ngucur kemana-mana. Akhirnya dikasih
sarung seperti itu, dimasukkan kemudian di resleting, ditutup, sudah selesai, masuk ke makam. Bolehkah seperti itu? Silahkan. Yang penting pokoknya menutupi sekujur badannya, sehingga sah-sah saja ketika ada orang yang ngasih kafan karena dalam kondisi tertentu keluar nanah, keluar darah, atau keluar kotoran yang nggak berhenti, dikasih plastik. Kasih plastik baru dikasih kain. Tujuannya mengamankan biar nanti ketika diantar ke pemakaman tidak ganggu orang yang mengangkatnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang Bitcoin, cryptocurrency dan seterusnya, silakan Anda baca artikelnya di konsultasisyariah.com ya. Tanya lagi Pak Ustaz. Apakah ada hadisnya ketika mengadani jenazah di dalam? Apakah ada hadisnya mengadani jenazah di dalam kuburan? Hadis yang ada adalah membacakan surat Yasin, tapi itu yang benar sebelum mati. Nabi SAW, hadis ini sebagian ulama menilainya hasan. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada di Bulughul Maram hadisnya. Dan sebagian menilai sebagai hadis yang hasan, meskipun ulama yang lain menilainya sebagai hadis yang dhaif. Karena itu apa hukum membaca atau mengumandangkan adzan di kuburan? Wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu menemukan hadisnya, tolong nanti saya di WA ya. Kami tidak menjumpai dalilnya sama sekali. Tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kias. Kiasnya begini. Ketika bayi itu lahir, maka dianjurkan untuk diadzani. Dianjurkan untuk diadzani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadzani. Kalimat berarti di sini maksudnya apa? Kias, dilakukan analogi. Sebagaimana ketika lahir diadzani, berarti ketika mati juga diadzani. Dan kias ini kias yang nggak benar. Kenapa? Adzan itu ibadah, tidak bisa dikiaskan. Berarti kalau kayak gitu, sebagaimana Jumatan diadzani, maka sholat Id juga diadzani. Jumatan sama sholat Id itu lebih besar mana forumnya, Pak? Sholat Id lebih butuh banyak orang yang kumpul, sehingga adzan lebih dibutuhkan dibandingkan Jumatan. Apalagi ketika sholat Id itu orang perlu tahu posisi, perlu kemudian tahu kapan dimulai, sehingga dianjurkan untuk mengumandangkan adzan ketika sholat Id sebagaimana adzan ketika Jumatan. Kias apa ini? Kias yang fasidul i'tibar, kias yang menyimpang. Kenapa kok kiasnya menyimpang? Karena Anda menganalogikan dalam masalah ibadah, padahal ibadah itu tidak boleh dianalogikan. Ikuti aturan yang ada. Kalau Nabi SAW tidak adzan ketika sholat Id, maka tidak perlu adzan ketika sholat Id. Nah itu Jumatan ada adzan, ya jangan disamakan. Id dengan Jumatan kan beda. Yang Jumatan dilakukan di masjid, sholat Id dilakukan di lapangan misalnya. Maka kalaupun ada adzan untuk bayi yang baru lahir, ini jangan disamakan ketika orang itu meninggal. Ini dua tempat yang berbeda. Baik. Lalu apa manfaat adzan ketika orang meninggal? Yo mengingatkan mayit biar sholat. Karepmu niku pripun? Percuma saja. Yang lebih butuh adzan siapa, Pak? Sing urip timbangannya sing mati. Sehingga dari sisi logika itu nggak bisa diterima. Dalil syar'i nggak ada, dalil logika nggak nyambung. Apa sisi manfaatnya? Kalau bayi, dalil logikanya ada. Agar suara pertama yang didengar oleh bayi ini ketika dia hinggap di dunia adalah kalimat Allah. Sementara mayit ini akan mempertanggungjawabkan amalnya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
dan dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun meskipun orang berteriak untuk mentalkinnya, berteriak untuk mengadzaninya. Wallahu a'lam. Itu yang kita pahami. Baik, kembali kepada Yasin tadi ya. Jadi tentang Yasin ada 3 hal yang menjadi kemungkinan makna dari hadis tadi. Pertama adalah membaca Yasin di kuburan. Yang kedua, membaca Yasin di dekat orang yang dalam kondisi sakit menjelang kematian. Yang ketiga, membaca Yasin di rumah duka pasca pemakaman. Mana dari 3 kemungkinan makna ini yang benar? Kalau makna yang pertama, ini diingkari oleh sebagian ulama, karena bacaan Yasin itu fungsinya adalah mengingatkan yang bersangkutan akan akhirat seperti yang disebutkan dalam surat Yasin. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana? Andaikan kaumku itu tahu apa yang Allah berikan kepadaku. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muslimin. Andaikan kaumku itu tahu janji Allah yang diberikan kepadaku, sehingga dia akan semakin yakin kalau nanti akan ada janji yang indah yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin. Karena itu makna yang benar adalah makna yang kedua. Makanya sebagian ulama menganjurkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang dalam kondisi sedang sakit, silahkan dibacakan Yasin ya. Meskipun ini diselewengkan oleh sebagian orang, nek ana wong loro gak waras-waras diyasinke, nek waras ge ndang waras, nek mati ge ndang mati. Ini surat yang paling medeni. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah peringatan yang ada di situ. Kalau orang itu paham isinya, akan menimbulkan husnudzon sang hamba kepada Allah, sehingga dia semakin yakin akan janji Allah. Maka kalau orang itu husnudzon akan janji Allah, pahala Allah, yang terjadi apa Pak? Semakin ingin untuk ketemu Allah, semangat untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud manfaat membaca Yasin sebelum meninggal dunia. Baik, kita berapa menit lagi? Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat apa agar terhindar dari azab kubur? Yang pertama, kita perlu mempelajari perbuatan dosa yang mendapatkan ancaman azab kubur, seperti kencing sembarangan, kencing tidak menutup diri, suka mengadu domba. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani bikabirin wa innahu lakabirun. 2 penghuni kubur ini sedang disiksa, dan mereka tidaklah disiksa karena perbuatan yang berat untuk dilakukan, meskipun dia nilainya dosa besar. Amma ahaduhuma, orang yang pertama, fa innahu la yastanzihu fil baul, dia kalau pipis nggak hati-hati, sehingga ketika kencing nyiprat kemana-mana santai saja, belum cawi sudah dimasukkan ke dalam celana, akhirnya apa? Najis semuanya. Dan itu orang yang tidak punya perhatian terhadap masalah kesucian. Makanya orang kafir mereka lebih kotor dalam masalah ini karena mereka nggak punya perhatian kepada masalah kesucian. Dalam riwayat yang lain, amma ahaduhuma fa innahu la yastatiru indal baul. Orang yang pertama, mereka kalau kencing tidak melakukan istitar, ketika pipis tidak menutup diri, anggere ketemu ban mancur. Urinoir membuat orang ketika kencing posisinya berdiri. Boleh nggak kencing berdiri? Boleh. Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tutupi
auratnya. Jangan sampai sebelahnya bisa ngelirik sebelahnya. Akhirnya lirik-lirikan. Kasih sekat ya, kasih sekat. Sehingga ini butuh tempat untuk menghemat. Kalau semuanya harus di dalam toilet, boros tempat, padahal tempatnya sempit. Ya sah-sah saja dikasih urinoir, tapi dikasih sekat, biar sampingnya tidak saling melihat. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fa innahu yamshi bin namimah. Orang yang kedua kenapa disiksa? Karena dia suka berbuat namimah, mengadu domba. Adu domba itu begini. Adu domba itu orang yang jujur. Si A si B ngobrol. Tiba-tiba si A itu menyinggung si C, mencela si C, ngerasani C. Didengar oleh si B. HP-nya dinyalakan, direkam. Selesai, si B datang ke si C. C, saya punya informasi bagus. Nah, saya jujur karena saya niat saya baik. Biar kamu tahu. Nah gimana toh? Itu ngomong kayak gini, ini buktinya, tak tunjukkan rekamannya. Akhirnya didengar oleh si C. Terus C komentar, nyerang si A, direkam sama si B. Dia datang ke si B, dia datang ke si A. Wahai si A, saya punya informasi bagus. Saya jujur, saya ingin sampaikan kepada kamu, biar kamu tidak mendapatkan bahayanya. Nah, ditunjukkan. Ini komentarnya si C kepadamu. Akhirnya A sama C tegang. Gara-gara siapa? Si B. B ini jujur nggak? Jujur. Bahkan dia punya bukti. Tapi ini pengadu domba. Makanya waspadai pengadu domba. Ada orang yang curhat kepada Anda tentang keburukan orang lain yang Anda kenal, jangan langsung diterima. Dan kita disarankan oleh Allah, wala tuti kullanamam. Jangan kamu taati orang yang suka mengadu domba. Dia menimbulkan ketegangan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan adu domba yang terbesar adalah adu domba antara rakyat dengan pemerintah. Ini dipanas-panasi, yang ini dipanas-panasi, akhirnya makin panas. Makanya media berita itu biasanya menjadi tukang adu domba ya. Sehingga ketika orang baca berita, sakit hati nggak Pak? Seringnya sakit hati. Itu dia kena dintop oleh berita. Disengat sama berita, sakit hati dia. Panas, mau coba berita panas. Itulah adu domba. Nanti yang sana juga mau coba beritanya panas, akhirnya saling panas. Apalagi dalam suasana serba tegang seperti ini, hampir semua berita bikin panas. Dan yang namanya media itu punya prinsip, bad news is good news. Semakin bikin panas, semakin bagus. Betul Pak? Ini nggak viral. Nah kita yang jadi korbannya, kok mau gitu? Makanya kita kadang lebih terbuka terhadap berita, beli koran, ngundang berita masuk ke dalam rumah, nonton WA isinya berita. Setiap baca panas, loro hati, ngomel-ngomel karo bojone. Berarti dia terkena efek dari adu domba. Coba kalau kita nggak tahu, hati ini adem, nyaman ya, berinteraksi dengan keluarga santai, karena kita nggak ngerti beritanya. Makanya waspadailah berita. Kemudian kiat yang lain adalah berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari azab kubur. Seperti permohonan perlindungan dari 4 hal yang dibaca Nabi SAW di penghujung salat beliau. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Termasuk kita juga berdoa kepada Allah secara khusus, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wallahu ta'ala alam. Ada anak yatim piatu yang dulu ibunya mengikuti asuransi, baru membayar kurang lebih 2 bulan, setelah itu ibunya meninggal. Dana tersebut keluar senilai 50 juta. Apakah dana ini boleh digunakan untuk membiayai kehidupan anak? Saat ini uangnya sudah diamanahkan kepada kakeknya untuk cucunya. Tayyib. Yang pertama, asuransinya ini pemerintah ataukah swasta?
Kalau pemerintah, maka nilai itu total semuanya bisa dikasihkan ke anak. Karena rakyat punya hak untuk mendapatkan jaminan pendidikan dari pemerintah. Yang kedua, jika asuransi itu adalah asuransi swasta, maka yang boleh diterima hanya senilai premi yang pernah dibayarkan. Ini baru ikut 2 bulan, berarti baru bayar 2 kali misalnya, maka nilai 50 juta hanya boleh diambil senilai premi. Misalnya preminya per bulan 1 juta, berarti dia ambil 2 juta. Sisanya yang 48 bukan haknya, itu uang milik orang lain, milik nasabah-nasabah asuransi yang lain, tapi dikasihkan ke orang ini dengan akad yang batil. Akad batilnya gimana? Silahkan bayar premi 1 juta per bulan, nanti kalau meninggal dapat 50 juta ya. Lalu ternyata meninggal, baru 2 bulan bayar premi, meninggal, dapat 50 juta. Modal 2 juta, dapat 50 juta. Untung atau rugi? Lagi kedonyan ya. Baik. Modalnya bayar 2 juta, dapat 50 juta, mati. Untung atau rugi? Mati. Nah, kalau nggak mati nggak dapat. Untung atau rugi? Rugi. Kenapa rugi, Pak? Tayyib. Itu kan akad yang batil ya. Ini akad yang batil. Karena hakikatnya judi, makanya para ulama mengatakan asuransi itu perjudian. Dia membayar sesuatu yang sedikit, bisa mendapatkan janji yang besar, sementara yang menjadi taruhan adalah nyawanya, keselamatannya, kesehatannya. Makanya dilarang oleh para ulama, dan kita punya kaidah, hasil dari akad yang batil adalah batil. Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batilun. Sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang batil, maka hasilnya juga batil. Wallahu a'lam. Cukup. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan yang kita lakukan, dan terima kasih kepada pihak takmir yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.